Selamat bertemu kembali di perkuliahan Bisnis Intelijen. Di tutorial video hari ini, saya akan membahas mengenai penggunaan Power Query di Microsoft Excel, terutama di bagian menu Power Pivot. Nah, bagi kalian yang belum memahami atau belum mengetahui atau belum menonton video-video terkait tentang pembelajaran Power Pivot, terutama khususnya, ataupun pembelajaran bisnis intelijen, bisa melihat video tutorial yang saya sampaikan di channel-channel atau saya sampaikan di video-video sebelumnya. Nah, sebagai ilustrasi awal, saya sudah menambahkan 1, 2, 3, 4, 5 buah tabel di dalam data model saya. Kemudian saya juga sudah menambahkan relasi antar tabel itu. Kemudian kita juga sudah membuat sebuah bentuk analisis dasar atau bentuk analisa dengan menggunakan Power Pivot. Selain itu, kita juga kemarin sudah melihat ataupun sudah mempelajari tentang penggunaan data analisis expression dengan menambahkan 3 buah kolom, kemudian membuat juga 2 buah field tambahan yang menggunakan DAX, terutama bagian measure ya, atau sebagai alat ukur nantinya. Nah, di video tutorial hari ini saya akan membahas mengenai penggunaan Power Query. Oke. Nah, sebelumnya kita kemarin itu punya satu dataset ya, saya open dulu datasetnya yang kita punya. Itu datasetnya yang sales ya, terkait tentang data sales. Kita cek dulu datasetnya. Oke, saya buka dulu datasetnya, praktikum dataset kecerdasan. Oke, ini yang sales version. Kita buka. Nah, isinya adalah seperti ini bentuknya, atau ya, baris ke-1, kedua, ketiga, dan keempat itu ada judulnya dari tabel itu. Kemudian di baris ke-17, 5 ke-16 kosong, 17-nya ada lagi tulisannya di sini. Nah, kalau kita melakukan transfer data set ini ke dalam data model kita yang di sini, itu bisa ditransfer. Cuman pada saat nanti kita mau melakukan pengambilan data, baris-baris yang judul header ini dan yang paling puternya ini tidak dipakai dan agak merepotkan kita pada saat nanti melakukan analisis. Nah, jadi caranya adalah gimana, Pak? Caranya adalah dengan melakukan data cleaning terhadap dataset ini. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan membuka filenya ini ya, kita hapus aja nih, tinggal seperti biasa. Kita tinggal hapus, klik kanan ya, kita delete ya, nanti akan yang terambil hanya baris ke-5 sampai dengan baris ke-14. Begitu juga untuk yang puter nih, kita hapus. Terus kita save ya. Nah, terus baru kita lakukan insert ke dalam data model kita tadi, ke sini tadi. Nah, untuk tutorial kita hari ini saya akan pakai cara kedua. Ya. Cara kedua itu adalah dengan menggunakan Power Query namanya. Nah, untuk kita bisa menggunakan Power Query, kita harus menambahkan dulu dashboard ataupun media kerja Power Query itu. Caranya gimana? Kita bisa buka di menu data ini. Di menu data ini ada get data di sini. Nah, kita bisa klik di sini. Sebagai informasi ya, saya menggunakan Excel 2019. Nah, untuk pencarian menu Power Query ini, silakan teman-teman menyesuaikan dengan versi Excel-nya ya, seperti itu. Ini yang launch Power Query Editor. Kita tinggal klik. Nanti akan muncul sebuah media kerja ya, yang akan kita gunakan sebagai sebagai dashboard untuk melihat dan melakukan proses yang kita inginkan apa. Oke, setelah muncul ini kita tambahkan dulu data source-nya apa. Kita bikin new source, kemudian kita pilih file karena dia bertipe Excel, saya pilih file Excel ya.
sesuaikan dengan tipe kita tadi. Kalau dia dalam bentuk akses, kita pilih database. Saya pilih salesperson, import ya. Oke. Nanti dia akan connecting, kemudian akan menampilkan datanya. Nah, seperti ini, kita bisa klik, dia akan preview. Ya, masih ada judulnya, ada footernya, seperti itu. Kita klik OK. Oke. Oke ya. Nah, ini bisa kita klik ya. Nah, kita perhatikan di sini. Di kolom ini 1 2 3 di baris ini ya. Ini kita akan hapus. Nah, caranya tadi di cara kedua ini kita bisa remove row. Di atasnya ada menu remove. Kita pilih top row. Nanti akan muncul informasi berapa jumlah baris yang akan kita hapus. Kita klik 3 ya. Ini 1 2 3. Oke. Nah, dia akan hapus. Kemudian kita bisa juga menghapus bottom row-nya. Oke. Kita masuk lagi jumlahnya. Ini ada 3 ya. Ini kita hapus. Oke. Kalau kita lupa salah hapus, waduh Pak, saya terlewat hapusannya. Di bagian ini ada applied step, kita bisa meredo atau ya mengundo proses yang udah kita lakukan. Kita klik ini aja, oh, dia akan nampil. Itu ya. Oke, saya hapus lagi top row-nya 3. Kemudian saya hapus lagi di sini remove it, sorry. Saya hapus lagi bottom-nya 3. Nah, ini udah. Ini proses pertama, kita sudah menghapus ini. Ya. Kemudian kita perhatikan kolom di atasnya ini, judul-judulnya. Masih belum sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan di baris pertama adalah informasi terkait dengan judul kolomnya yang harusnya ada di atas. Berarti kita memindahkan ini. Ada 2 cara sebenarnya. Kita bisa double klik di sini, diketik langsung. Ya. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini bentuknya sudah ada di baris ini sudah ada judulnya, kita tinggal memindahkan ke atas. Caranya gimana? Di menu ini ada use first row as header. Tinggal kita klik, nah dia akan naik ke atas. Ya, dia akan naik ke atas jadi ini. Oke, kita sudah melakukan 2, menghapus baris, kemudian memindahkan baris data tertentu menjadi sebuah judul header. Kemudian yang berikutnya, perhatikan di kolom name and title. Ini bisa, kalau kita perhatikan isinya adalah nama dari sales dan jabatannya dia. Contoh misalkan Stephen Buchanan, dia sales manager. Ya, begitu juga untuk Robert King, sales representative. Seharusnya ini menjadi 2 tab, menjadi 2 kolom. Kolom pertama isinya nama dari salesnya. Yang kedua adalah kolom yang berisi tentang titel atau jabatan dari sales tadi. Ya, caranya gimana Pak? Nah, maka kita harus bagi ini kan. Caranya gimana? Kita bisa membagi ya, dengan menggunakan perintah split column. Ya. Nah, split column kita klik di sini, di atasnya ada split column. Kemudian kita pilih delimiter. Nah, delimiter ini adalah simbol pemisahnya. Kita perhatikan di sini simbol pemisahnya adalah tanda strip. Jadi pada saat kita memilih split column ini, kita pilih delimiter. Nanti kita diminta memilih jenis-jenis delimiternya. Apakah koma, titik koma, sama dengan, semikolon, dan segala macam. Ya, nah kebetulan di sini custom tanda strip atau tanda lain ya. Kita bisa ketik. Kita pilih yang paling bawah, each occurrence of the delimiter. Jadi dia akan menyocokkan dengan data yang dipisahkan oleh tanda strip tadi. Tinggal klik OK. Nah, akan terpisah. Seperti itu. Baru ini kita kasih judul. Kita sesuaikan. Ini adalah name, sales name. Ya. Kita bisa tulis di sini sales name. Sedangkan ini adalah ya sales title. Ya, sales title-nya. Oke. Nah, ini udah selesai kita. Ya. Nah, ini sudah clean, kita lihat di sini. Sudah clean, datanya udah terpisah. Kita perhatikan country-nya. Waduh, Pak, ini ada 00, Pak. Data 0 ini sayang kalau kita tidak gunakan. Siapa tahu kita mau memisahkan sales representative ini berdasarkan area negaranya.
ataupun berdasarkan kotanya. Maka ini harus kita isi. Nah, caranya kalau di dalam Power Query ini, kita tinggal klik kanan sebenarnya di sini ya. Kita klik kanan, di sini ada fill. Nah, kita pilih down karena di bawah ya. Jadi kita klik aja. Dia akan menyesuaikan. Dengan yang sesuai London UK Cycle sekian. Oke. Kemudian ini juga bisa kita ganti nama tabelnya. Kalau kita nanti nama model ini bisa kita simpan situ. Oke, ini udah selesai ya. Nah, proses berikutnya adalah yang terakhir adalah bagaimana cara kita memindahkan ke sini ke data model ini biar tergabung di sini. Ya. Nah, caranya adalah dari sini, dari menu yang udah ini, kita bisa pilih close and load. Kita klik panahnya. Nah, kita ada close and load to. Ya. Kita klik. Nah, nanti akan ada pilihan seperti ini. Kita diminta import tabel, import datanya tadi. Kita pilih yang paling bawah. Kita jangan lupa add this data ini to data model. Ya. Biar tergabung ke data model yang ada tadi. Oke, tinggal kita klik oke. Oke. Nah, ini sudah 9 baris terpindahkan, kita lihat di sini. Tuh. Dia akan muncul di dalam sales version. Nah, ini sudah. Oke. Jadi kita sudah menambahkan salah satu data lagi ke dalam data model kita sales version. Nah, kita bisa buat relasinya berikutnya kalau dia sudah terimport ke dalam data model, kita bisa menambahkan relasinya. Relasinya ini sales version ini nempel kepada produk. Supplier ya, menempel kepada sales ini kemana nih? Kita lihat cek. Oke, menempel ke order, ini ada sales ID. Ya, berarti ini saya pindahin ke sini ya. Ini saya tarik ke atas. Sama seperti tadi, kita tinggal tarik. Kita drag, tunjukin ke sini. Dia akan membentuk sales, membentuk relasi sendiri antara sales ID di sales person dan sales ID yang ada di order. Oke. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, maka pada saat nanti kita menambahkan menambahkan di pivot tabelnya ya, itu akan lebih mudah lagi. Jadi pada saat kita menambahkan ini, nanti kalau kita tambahkan, dia akan muncul di sini sudah ada sales. Tuh, sales personnya sudah ada. Oke. Saya ingin tahu salesnya. Misalkan saya mau menambahkan yang baru ya di sini. Ini saya copy. Saya buat di bawah ya. Nah, ininya saya ganti. Salesnya ini tadi, sales person ini saya mau mendampingkan sales name. Oke, kategorinya saya buang. Oke, saya mau ngambil ini. Terus kemudian salesnya ini kita ingin tahu total order yang di salesnya ini berapa. Jadi salesnya ini. Andrew Fuller ini ada berapa? Ternyata dia produknya ini dia sekian ordernya dia. Kita bisa menambahkan produknya dia sebenarnya yang dimasukkan oleh supplier itu apa saja produk. Bisa kita tambahkan di sini. Tuh. Ya, tuh kita bisa lihat. Jadi Andrew Fuller ini memasuk produk-produknya ini. Kelihatan produk kosongnya mana. Ya, terlihat di sini. Tuh. Ya, terlihat. Atau kalau misalkan nggak mau di kolom di bawahnya, ini bisa di sini. Jadi nanti efeknya akan jadi seperti ini. Tuh. Ya, atau sales name-nya pindahin ke sini boleh ke atas. Nah, kelihatan. Jadi produk ini suppliernya adalah ini. Nah, ada yang nggak di supplier kan, ini nggak ada barangnya. Terserah ya diatur seperti ini. Nah, saya ambil yang model seperti ini. Yang ini aja nih saya ambil. Oke. Nah, ini bisa saya atur datanya, format datanya. Oke. Dah jadi di sini. Oke.
kita udah dapat informasi tentang berapa banyak atau total order dari masing-masing kategori, masing-masing produk terhadap suppliernya. Atau kalau kita mau, kita biar nggak terlalu kelihatan besar, kita bisa ganti dengan kategori. Coba saya cari ininya, saya klik dulu ya, saya ganti dengan kategori, saya pindah ke sini. Kategori kan nggak terlalu besar itu kelihatan. Oke, ini adalah kategori produknya, sedangkan ini adalah sales name. Oke, ini bisa kita copy ini, hilangin nolnya. Oke, ya, jadi nanti sales ini totalnya ini, ya. Sedangkan di samping ini adalah total produk beverage ini. Dia mengacu kepada ini tadi, beverage ini. Ya, ini total ordernya. Ini sama dengan ini. Ya. Sales ini. Kita bisa dapat informasinya. Nah, balik lagi ke sini lagi. Jadi, dengan menggunakan Power Query, ya, kesimpulannya, kita bisa melakukan cleaning data intinya, melakukan pembersihan terhadap data sebelum kita masukkan ke dalam data model. Jadi bisa memisahkan kolom, mengisi data, menghilangkan baris-baris, dan melakukan proses-proses yang lain terkait dengan proses membersihkan data itu sebelum digunakan di dalam data model kita ini. Ya, demikian tutorial singkat kita hari ini tentang penggunaan Power Query di dalam Power Pivot for Microsoft Excel. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Kemudian bisa kalian coba juga beberapa video tutorial ini. Ya, jika seperti tadi ya, jika tadi saya katakan, jika kalian atau kita tertinggal melihat video tutorial ini, bisa melihat video-video tutorial terkait tentang bisnis intelijen di video-video tutorial saya sebelumnya. Sekali lagi, selamat mencoba. Terima kasih.